Ada, kalau udah ngomongin soal anak, persiapan pernikahan, ini yang jungkang-jungking nggak cuma orang tuanya. Anaknya, calon pengantinnya juga udah pasti jungkang-jungking. Tapi sekarang bukannya anak-anaknya doang. Ya namanya kalau anak-anak udah pasti kan acaranya mereka ya, Ki. Tapi yang namanya orang tua kan juga tetap dong dak-dikduk udah pasti. Terus nggak pernah jauh tuh dari kalkulator. Ya kan Bapak Ibu kan? Kalau kita mau ngurusin pernikahan anak, awalnya tuh hype-nya kayaknya wah seneng banget. Alhamdulillah ada juga yang namanya jodohnya anakku ini segala macam, terus ngobrol lagi bibit bobot bebet apa segala macam. Aduh, kayaknya nggak kelar deh, cuma 1 sampai ke 10 deh angkanya. Tapi Ya. mungkin ada beberapa persiapan-persiapan yang mungkin kadang-kadang ya udahlah gampangin doang. Taunya harus terperinci loh. Iya. Biar nantinya sebelum masuk ke acara pernikahan, sebaiknya disiapkan dulu nih. Kalau bisa dicatat. Jitu. Dicatat kayak saya. Saya pun mencatat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mata udah siwer kan. Tapi kayaknya kalau misalnya segala sesuatu yang bakal kita obrolin kali ini tuh emang ini penting banget buat para sis. Jadi nantinya biar komunikasinya kalau gini, kalau kita berkomunikasi antar pasangan, ya itu kan hanya terbatas kepada hal-hal yang ya udah nih, jadi kita mau gimana nih. Padahal sebetulnya ada langkah kalau kita jalan tuh nggak mulai dari angka 1, dari 0 dulu. Nah 0 ini bercabang-cabang nih. Nah kita bahas ya. Nah, sebelum masuk ke persiapan pernikahan, oke? Nah, yang pertama adalah ya Allah. Yang pertama adalah komunikasi dan kepastian. Kalau dua kepala menjadi satu, itu artinya menggabungkan bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita menyatukan visi dan misi. Itu nggak mudah. Kalau visi dan misi setiap orang sama, asik, nggak perlu tuh ada namanya rapat besar di mana-mana. Ya kan, langsung diprogram jadi satu. Ini dua kepala menjadi satu. Apa keinginan calon istri, apa keinginan calon suami, ini pasangannya harus ngomong. Jangan nggak ngomong dari sekarang. Ini buat anak-anak ses atau boleh anak-anak ses, buat ses sendiri yang belum menikah misalnya seperti itu, yang baru mau mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Atau ini nih, yang sudah menjalin hubungan ya. Anak-anak muda nih sekarang. Ya, anak-anak muda juga begitu. Jadi nggak bisa langsung, oke, I love you, and then oke, kita akan married segala macam. Kata gampang ngurusinnya. Pikirin dulu kepastian dan komunikasi. Ya, kalau sudah ada visi dan misi yang sama, lalu bisa diarahkan satu persatu, ya, sehingga akan menemukan satu titik yang sudah disepakati bersama. Pokoknya visinya ke depannya apa itu tuh detail. Jangan yang satu maunya pokoknya aku mau nikah, abis ini aku begini. Terus tiba-tiba yang cowok bilang nggak bisa, aku mau abis. Yang paling penting nilai-nilai penting tuh. Nah, justru karena dibicarakan dari awal sehingga akhirnya terbuka. Saya berkarir sebagai seorang artis. Kalau saya menyanyi sebagai seorang artis, pasangan kita mau menerima kita sebagai yang berkarir sebagai seorang artis, anggaplah kayak saya gitu ya, misalnya ya. Misal bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat jodoh. Ya kan? Kalau misalnya mau menikah seorang artis, jelas notabene saya tidak akan bisa diam di rumah seperti layaknya ibu rumah tangga biasa, ya. Berarti saya ada kegiatan yang lain. Nah, bagaimana calon suami kita bisa terima atau tidak? Jadi visinya harus sama, ya. Komunikasinya harus terbuka. Nggak boleh, nanti tunggu aja, nanti dia lihat nanti aja gimana. Nah, ya, janji nanti. Nggak ada nanti sekarang. Berikutnya lagi adalah kewajiban dan tanggung jawab. Harus paham. Ini jangan sampai buntutnya menjadi tidak enak setelah menikah. Ya, ini kan dua keluarga, dua kepala, ya. Kalau misalnya kewajiban itu adalah menjadi tanggung jawab salah satu pihak, itu akan menjadi satu hal yang kurang bagus, ya. Jadi harus sudah jelas kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal-hal apapun, siapa nanti yang akan standby di rumah, siapa yang akan bekerja, siapa yang akan berbagi untuk masalah tentang financial misalnya, mengurus anak dan lain sebagainya. Jadi harus dirancang dari sekarang. Dari awal ya? Oh iya dong, nanti kalau misalnya
oh tapi kan aku di rumah aja deh, nggak pede soalnya gajiku lebih sedikit daripada kamu misalnya, yang cowoknya ngomong kayak gitu, nggak boleh. Jadi harus terbuka. Ya tadi kan Kesepakatan iya akhirnya. dong. Kalau nggak ada kesepakatan, jangan pernah punya pikiran untuk menikah. Kayak kemarin kita kan ngobrol sama anak muda, temen aku kebetulan dia anak muda. Ya soalnya aku dari awal udah ada kesempatan kayak gitu, kayak Ika dan Ika. Soalnya kalau misalnya aku kan, aku dan suamiku freelance dua-duanya. Jadi karena udah punya anak, salah satu kita nggak bekerja jadi bisa ngurus anak. Iya, Kan enak ya, ya. kalau semua dibicarakan seperti itu kan semua nyaman. Istri freelancer, suami freelancer, pada saat istri sedang bekerja ya suami jagain anak. Udah kebetulan udah punya anak dah. Ya oke, udah punya anak, terus udah gitu mengurus rumah, ya ganti-gantian aja. Ya. Berikutnya lagi adalah kesiapan finansial. It is a must. Ini. Kita nggak bisa hidup hanya dengan cinta. Ya. Tapi by the way Mbak Mira, kalau misalnya kayak finansial kayak gini, kayak harta dari orang tua dan segala, mendingan kita harus pakai pranikah ya. Jadi kalau harta kita dari orang tua kita ya, jadi biar nggak amburadul. Ya. Sebagian orang punya pikiran sekarang. Ya. Sebagian orang sekarang kan punya cara gitu ya. Ya, mungkin zamannya dulu kan nggak ada tuh ya namanya perjanjian pranikah, belum zamannya saya tuh belum ada kayak gitu-gitu gitu ya. Kalau sekarang coba. Sekarang kayaknya misalnya nih gini, oke, ini aku tuh begini, aku punya harta sekian ini sekian gitu. Nanti kalau kita menikah gini-gini, ini yang aku bawa dari awal sebelum menikah dengan dirimu dan segala macamnya. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama betul-betul bisa diterima kedua belah pihak, gitu, ya kan? Makanya diobrol. Iya, kalau memang merasa bahwa salah satu menyanggupi, terutama dari pihak cowok biasanya ya, oke segala macam nggak apa-apa, ini buat ini, ya itu terserah. Ya itu bisa lebih detail lagi nanti. Tapi kesiapan finansial, it's a must, gitu ya. Nggak boleh diabaikan. Ya, jangan punya pikiran nggak apa-apa lah kita bisa hidup sekian aja gaji kamu berapa. Bersama ya, makan sepiring berdua. Ya, sepiring berdua. Bukan mesra tapi irit ya. Ya, nggak bisa, nggak boleh begitu. Tikar aja. Nggak bisa. Masuk angin. Hari gini semuanya ada value-nya, ada nilainya, ada rupiahnya. Ya, kalau kita keluar mau makan gitu aja udah pasti bayar. Ya, yang dipikirkan lagi bagaimana program berikutnya. Nanti kalau misalnya saya nggak apa-apa, gaji kita udah pasti cukup. Ya, kamu nggak usah kerja, biar saja yang kerja. Hello, iya kan? Hello, hari gini gitu ya, nggak mungkin semuanya harus saling support satu dengan yang lain. Ya, berikutnya lagi adalah pemahaman agama dan budaya. Nah, biasanya sering terjadi, misalnya pernikahan beda agama. Ya, kita tetap harus saling menghormati satu dengan yang lain ya, karena kita ini kan hidupnya berdampingan ya, saling asuh ya, saling apa ya, damai gitu kali ya, ya AI ya, kompromis ya, seperti apa bila mana terjadi pernikahan beda agama ya saling mengerti, budayanya pun juga pasti berbeda. Iyalah ya dong, kalau dari pihak suami pas kebetulan itu, kalau misalnya kita dapatnya ekspatriat. Oh, apalagi ekspatriat, kejat-kejat nanti kalau katanya orang Betawi bilang bisa gitu kan. Yang di sana misalnya, itu oke, nggak apa-apa. Ya kalau dia nggak apa-apa, di tempat kita dikeplang bapak gitu, ya kan. Ada beberapa pakem yang sudah pasti tidak boleh dirubah. Itu namanya pakem. Ya, setiap adat agama itu pasti memiliki rules-nya. Kok, yang penting ya itu. Justru karena kita mau terbuka satu dengan yang lain, mau seiring sejalan, menerima apa adanya, ya kan, bisa get along bareng, ya pasti seharusnya bisa. Ya, berikutnya lagi adalah pemilihan tempat tinggal. Ini penting. Awas ya, tidak boleh sudah menikah, tidak boleh kamu nanti tinggal di rumah ibu saya, atau nanti saya ikut di ini, kamu ikut. Nggak ada. Keluar dari rumah. Nggak ada. Halo anak-anak mama Kalista di para Kailan apa? Kalau kalian sudah menikah, tidak boleh kalian tinggal di rumah mama. Kenapa? Anaknya nggak apa-apa, cucuin buat kita. Tapi kenapa mama kelihatannya sadis? Bukan sadis. Bapak ibu setuju nggak? Iya dong. Sis, what do you think? Iya dong. Kenapa? Karena dengan demikian mereka itu bisa diajari lebih mandiri. Ya, tahu lah ya. Oh iya, pada saat mereka memutuskan untuk menikah, artinya mereka sudah tahu apa resikonya di depan sana. Ya kan? Menikah bukan berarti nyender kepada orang tua, tidak. Begitu mereka menikah, you have to stand up di atas kaki mereka sendiri.
keluar dari rumah, mau katanya cuma kamar sepetak, mau katanya cuma rumah segede kandang apa sangkar burung, iya kan? Gak apa-apa, senang sedih susah kalian di satu rumah yang sama. Itulah belajar artinya apa namanya berkeluarga. Iya. Iya dong, mandiri kan? Iya. Ya, nggak boleh dikit-dikit ngadu pulang orang tua, ini segala macam dipulangin, ngambek segala macam. Puspa. Aduh, ya nggak ada. Nggak apa-apa kita sewa rumah kamar kecil, tidak apa-apa. Senang, sedih, susah bersama. Diobrolin. Menikmati apapun dengan keterbukaan, Iya. ya kan? Kalian bisa merancang bangun apa rencana kalian ke depan, ya kan? Lalu bisa merasakan apa ya? Nikmatnya berbagilah. Ya, oke. Pemilihan tempat tinggal itu penting. Kecuali cucu. Kalau saya terima cucu. Pokoknya cucu, saya sikat aja bukan cucu. Oke, lalu periksa kesehatan. Ini sebelum, kayak makanya dulu ya. Kan step by step. Sebelum persiapan pernikahan. Iya. Itu dulu. 1, 2, 3, 4. Berapa tadi saya baca tadi? Ada 6 sekarang. Iya. Ada 6. Periksa kesehatan. Saya sampaikan juga kepada anak-anak. Kalau kalian mau menikah, ya, yang tadi saya bilang, kita tuh tidak hanya melihat dari apa namanya performance, apa namanya kita bilang? Appearance seseorang, gitu. Jadi, penampakan, cantik, ganteng, ya kan? Belum tentu. Habis itu kita keriput kelar semuanya kan, ya kan? Nggak ada tuh titik tolaknya tuh berangkat dari good looking dulu, nggak ada. Kenapa sih harus diperiksa awal? Jadi biar nanti pas kesini nggak ada. Ya, selain kita memilih hatinya, kita yakin banget pasangan ini bisa menjadi pendamping kita seumur hidup, kita harus cek kesehatan. Kenapa? Jangan menyesal kemudian hari. Banyak banget soalnya kasus-kasus yang sering terjadi seperti itu. Ya akhirnya udah menikah salah-salahan. Kamu gara-garanya ini, kamu aja ini. Dari urusan sulitnya punya anak, masalah tentang reproduksi perempuannya, lalu tentang laki-lakinya dan sebagainya. Enggak. Sekarang tuh udah banyak banget pemeriksaan, benar gak sih Iya bang. Ya kan, pemeriksaan dari mulai toksoplasma, rubella, apa segala macam persiapan, perbedaan dari apa namanya darah, silang darah, apa segala macam. Coba deh, ya dari sekarang supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nanti rentetannya panjang ke orang tua, jadi ke keluarga. Aduh, pusing. Ya, oke. Ketujuh, rencana pernikahan. Dadang. Kalau tadi 0 bercabang jadi 6. Habis itu masuk nih. Hal yang grande. Persiapan pernikahan. Kayak saya sekarang udah rungsing. Ya kan, persiapan pernikahan untuk calon kedua, calon mempelai. Ya kan, ini kan nggak hari ini dirancang lusa mau nikah, kecuali cuma mau pergi misalnya muslim bisa pergi kemana, kita ke KUA misalnya gitu ya. Lalu setelah itu bisa selesai. Atau sekarang kan banyak AI, pernikahan itu tidak harus yang mewah katanya orang. Ada juga yang maunya sederhana aja. Yang penting adalah keluarga. Yang penting sah secara agama, sakral. Oke, ada lagi bentuk macam-macam. Ada yang mau menikah jalan-jalan lah, ada yang mau menikah intimate party. Intimate party nggak banyak kok mah, ngundangnya intimate party berapa 500, banyak juga loh 500. Intimate party itu adalah orang-orang yang kita undang yang tahu persis tentang kita seperti apa. Jadi kerasa banget intimate-nya, ya intim gitu, bisa ngobrol segala macam, nggak usah gede-gede, akrab. Ya, tapi nggak cuma itu kan bentuk pestanya. Dari mulai rancang, mau pakai model konsepnya apa, pemilihan dari EWO-nya, undangan, silahkan pikir, ya. Jadi udah 7 nih, ya. Jadi itu detail. Kalau kita ngomong sekarang nggak akan kelar satu episode. Ikut kelas pra pernikahan, pernah dengar Bapak Ibu dengan sesuanya? Anak-anak lama pasti sebelum menikah pernah nggak ikut kelas pra pernikahan? Sebetulnya intinya dari kelas pra pernikahan itu adalah kesiapan, mempersiapkan mental, spiritual kita juga, lahir batin kita untuk menjadi sebuah keluarga gitu. Nah, di sini dilatih nih masalah tentang bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana emosional kita terkait, apakah di situ ada perbedaan satu dengan yang lain, bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Kita mampu nggak diri kita disebut menjadi orang tua? Banyak banget deh. Demikian. Jadi kalau orang mau menikah itu persiapannya nggak dari hari ini merancang apa terus besok menikah, nggak.
yang tadi saya bilang, ada 8 step yang harus diperhatikan. Lebih kurangnya seperti itu. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, ambil segala sesuatunya yang berguna dari pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Khususnya buat Bapak Ibu sesemua yang memiliki anak-anak dalam rangka persiapan pernikahan. Satu hal, gak usah ikut campur. Biar anak-anak aja yang ngerjain. Kita lihat dari belakang. Ini udah jauh aja, pantau-pantau ya kan. Ntar kalau udah ini mencong, balikin lagi. Oh, jadi John pantau ya. Apa kabar John Pantau? Ya, oke kalau gitu. Kita lanjutkan lagi aktivitas kita hari ini. Terima kasih sudah nonton Irama Sofa Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.